lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Wes, ya udah sih kalau nggak mau aja, tapi biasa aja dong. Supaya saya lebih konten, lebih itu, saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed, enggak. Saya lebih senang kerja real. Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, kok bisa bangga? Bilang alasannya ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong, kok jadi ngonten yang disalahin. Saat rakyat lagi susah permasalahan ekonomi, di mana hatinya anggaran 372,9 miliar dianggarkan untuk studi banding ke Bali. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke komisi 1. Yang pertama Priangan Timur. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana? Ngeledek amat sih si Ono ya. Ini gimana sih, bukannya mereka sibuk ngurusin masyarakatnya, infrastrukturnya, ini sibuk ngurusin pemecahan provinsi sini. Gue mah bingung gue nih. Apa yang ada di dalam pikiran mereka itu coba? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar Mbah Henol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Topik kali ini yang pertama nih, kita tahu semua Pemprov Jabar utang BPJS sekitar 330 miliaran ya. DPRD Jabar lagi studi banding ke Bali. Anggarannya miliaran loh guys, gila. Yang keduanya, gue denger nih ya, ada Mang Ono juga di situ di videonya. DPRD Jabar bakal dipecah menjadi berapa provinsi itu? 4 entah 5 gitu. Apa coba maksudnya nih? Bukannya fokus ngurusin rakyat, malah sibuk mecah-mecah rakyat gitu. Ini gimana sih DPRD Jabar nih gue mah? Terus yang terakhir, Gubernur Jakarta Bapak Pramono, ada 2 video yang tiba-tiba ketika gue lihat ngomongnya begitu ya gitu. Nah, semuanya bakal kita kumpulkan menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya ya. Kita gas. Di tengah efisiensi, DPRD Jabar studi banding ke Bali. Belanja perjalanan dinas pada PBD Jabar 2025 sebesar 372,9 miliar. Wow, nilai yang sangat fantastik. 372,9 miliar menurut gue untuk bayar utang BPJS ini Pemprov Jabar udah cukup langsung lunas. Setuju nggak guys? Daripada buat jalan-jalan, ya kan. Gua denger katanya di sana cuman apa, ngelihat cabang BJB doang katanya. Ayo kita bahas ya. Ayo bang. Ini nih kalau terpilihnya karena duit, bukan karena murni hati suara rakyat. Iya bang. Gak pernah memikirkan rakyat saat rakyat lagi susah permasalahan ekonomi. Di mana hatinya anggaran 372,9 miliar dianggarkan untuk studi banding ke Bali. Blok. Gimana hatinya saat gubernur kita melakukan efisiensi anggaran, malah buang-buang duit. Iya duh. Masyarakat lebih membutuhkan. Parah sih ini, parah. Gini nih. Walau buat bayar utang lunas ya. Ya buat BPJS kan biar enak gitu ya, masyarakat Jabarnya kan bisa pada berobat, kalau berobat nggak dipersulit lah gitu ya. Nggak terlalu banyak alasan atau kalau ngomong kasarnya bertele-tele gitu ya. Lagi DPRD Jawa Barat bikin lagi sesuatu yang menggebrak, tapi gebrakannya nggak bagus. Kunjungan kerja ke Bali tujuannya cuman melihat BJB cabang Bali. Tuh kan? Di tengah efisiensi yang dilakukan oleh Gubernur, KDM, cuman DPRD bikin kayak gini. Aduh. Ya, beginilah lagi-lagi kita 2029 harus pilih wakil rakyat yang lebih benar lagi. Ini PR buat rakyat, memilih wakil rakyat yang lebih baik lagi. Ya mungkin di sana mah ini kali banyak bule guys, bisa ngelihat bule-bule pada berjemur kali. Aduh.
Ampun aing teh. Oke, kita langsung masuk ke topik berikutnya teman-teman. Ini gue udah denger Jabar bakal dipecah menjadi 5 provinsi katanya. Di sini ada Mang Ono nih. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Jadi disampaikan lagi nih. Ya, sesuai aspek koordinator bidang Komisi 1 sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Bubar itu. Nanti kita akan loading. Bubar. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Ngeledek amat sih si Ono ya. Terus kalau misalnya ini dipecah jadi 5 atau bubar lah ngomong kasarnya gitu ya. Jadi 5 provinsi terus ke Bapak KDM ini mau jadi gubernur mana gitu. Dengan nada ngenyeknya gitu. Ini gimana sih, bukannya mereka sibuk ngurusin masyarakatnya, infrastrukturnya, ini sibuk ngurusin pemecahan provinsi sini. Gue mau bingung gue ini. Apa yang ada di dalam pikiran mereka itu coba? Ngotot banget pengen jadi gubernur gitu Pak. Mang Ono, ngaji kurang teh. Legislatif bakal bahas usulan Jabar menjadi 5 provinsi dari Sunda Galuh hingga Sunda Caruban. DPRD Jawa Barat segera membahas sejumlah usulan mengenai pengajuan calon daerah otonomi baru atau CDOB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang disampaikan melalui postingan video Instagram Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Nanya ku saking pusingna kumaha carana ngajatuhkeun KDM tuh bisa-bisa diserang ti ditu ti dieu teu mempan. Akhirna naon? Yang geus lah pecahkeun we Jawa Barat teh jadi 5 provinsi. Keun we lah KDM rek mimpin Jawa Barat bagian mana? Yang penting aing oge jadi pemimpin. Ku maruk-maruk teuing atuh sia teh. Ini jadi kata si abang ini nih ya, gue terjemahin ya teman-teman ya. Saking pusingnya Mang Ono ini pengen jadi seorang pemimpin atau pengen jadi gubernur ya. Nyerang sana sini kagak bisa gitu ya. Serang sana, sekarang kan juga ngelengket ke apa sih, ke pesantren lah gitu ya, supaya aduh gitu ya. Ujung-ujungnya saking pusingnya serangan sana sini nggak bisa, kagak mempan gitu. Ya udah gue pecah aja nih Jawa Barat gitu. Jadi 5. Itu dipecah jadi 5. Biar dia jadi gubernur juga gitu kan. Nggak, dia sebetulnya dia tuh di mana sih? Maksudnya dia suara terbanyaknya di mana sih gue? Udah suruh situ aja, nyalon di situ aja tuh, dipecah dia khusus pribadi gitu. Misalnya ini mohon maaf nih, misalnya ada Indramayu, udah suruh di Indramayu aja tuh, pecah aja sendiri udah sono kalau emang bisa mah gitu. Bukannya ngurusin kebijakan-kebijakan yang supaya dapat manfaatnya ke masyarakatnya, malah sibuk ngurusin pemecahan provinsi, kan aneh gitu ya. Dia lagi gue mah. Oke, ini netizen banyak yang ngebahas loh guys. Masalah provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Yang Tunggu, ini maksudnya gimana sih? Ini bercanda atau serius sih? Masa provinsi Jawa Barat mau dipecah menjadi 5 provinsi? Liar berenang. Kalau menjadi 2 provinsi ya masih masuk akal lah gitu. Kan di sisi lain ini lagi ada efisiensi anggaran. Terus sekarang malah mau memecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Ya otomatis nambah lah, bukan efisiensi. Kan nanti ada gubernur, ada anggota DPRD yang baru, itu kan harus digaji semua. Emang itu mau gratis semuanya itu pejabat? Coba bang, mana ada pejabat yang mau gratis? Coba pikirannya gimana tuh bang? Nggak dibayar kan nggak ada. Coba bang, nggak ngerti ini bercanda kayaknya ya. Bercanda bukan sih? Coba yang, aduh, ini ngerti ya? Terlalu luas atau gimana sih sehingga harus sampai 5? Iya. Bingung gua, kalau 2 sih masih masuk akal ya. Ini jadi 5 provinsi itu maksudnya apa? Coba gue mau. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1.
Teruntuk DPRD Provinsi Jawa Barat, izinkan saya selaku masyarakat Jawa Barat memberikan tanggapan atau mengkritik wacana atau rencana yang kalian keluarkan, yang kalian usulkan ke Komisi 1 DPR RI terkait pemekaran provinsi, yang dimana kalian merencanakan Provinsi Jawa Barat akan dipecah menjadi 5 provinsi. Pertanyaan saya untuk kalian, rencana kalian ini, wacana kalian ini, manfaat untuk masyarakat Jawa Barat apa? Terlebih lagi ketika saya berbicara, kalian bekerja selama 5 tahun ke depan, lalu memiliki wacana ini, mempunyai ide ini, manfaat untuk kami apa? Sedangkan kami mengharapkan wacana, rencana, solusi dari kalian itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi masyarakat menengah ke bawah. Di depan kalian banyak kemiskinan, di depan kalian banyak pengangguran. Malah sibuk ngurusin. Kenapa tidak kalian merencanakan sesuatu hal, membuat solusi untuk menyelesaikan 2 permasalahan yang tadi saya sebutkan? Setidaknya mengurangi saja. Ketika pengangguran di Jawa Barat, semisal ada 2 juta penduduk masyarakat Jawa Barat menganggur. Ketika kalian dilantik lalu bekerja 5 tahun ke depan, di akhir masa jabatan kalian, tingkat pengangguran penduduk Jawa Barat bukan lagi 2 juta, apalagi bertambah, tetapi berkurang secara signifikan. Semisal menjadi 500.000 penduduk Jawa Barat masih menganggur. Setidaknya 1.500.000 penduduk Jawa Barat sudah memiliki pekerjaan. Iya, betul. Itu yang kami ingin dengar. Itu harapan dari kami. Rencana, ide, wacana yang kalian rapatkan, yang kalian bahas, kalian selaku wakil rakyat, bukan mendengar hal-hal seperti ini. Lagian kalian ngapain membahas hal seperti ini, didokumentasikan, dipublikasikan, dibuat konten? Akhirnya masyarakat Jawa Barat menjadi tahu bahwa kalian memiliki ide yang membagongkan, yang tidak guna, yang tidak manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat selama kepemimpinan kalian selama 5 tahun. Emang kalian yakin 5 tahun yang akan datang ketika kalian nyalonain lagi akan dipilih? Mual. Tidak akan dipilih. Ketika Iya, maksud gue tuh lucu loh. Ini kalau misalnya serius ya, tapi kan itu kan ada wacana ya, berarti kan ada perniatan sama mereka. Seharusnya mereka tuh lebih fokus untuk ngurusin gimana caranya nih. Ini kan mereka udah jadi pejabat nih, udah jadi dewan. Ya udah mulai kerja lah gitu maksud gue. Ya kerja lo apa udah. Yang penting ada impactnya buat masyarakat gitu loh. Ngapa sibuk mecah-mecahin provinsi? Apa juga? Aduh, bingung gue. Mau gimana? Apa coba dalam pikiran mereka tuh apa? Coba berencana begitu gue mau. Aduh, ampun. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya teman-teman ya. Pusing gue mikirin sih itu. Bukannya kerja untuk rakyat malah sibuk ngurusin pemecahan provinsi, kan aneh ya. Oke. Ini kita sudah masuk ke topik yang ketiga. Sindir Deddy Mulyadi, hasil survei Litbang Kompas sebut warga Jakarta nggak tahu kelebihan gubernurnya. Pramono Anung, saya nggak mau overacting dan bikin konten. Kalau terlalu apa ya? Overacting, bikin konten nggak mau. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Yang paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membending atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya, sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, bang abang aja, saya ada di samping bang loh, dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di dalam. Politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu, tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf,
Mungkin juga sudah ada, saya kan orang Jawa, udah cukup lah menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rossi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Wes, ya udah sih kalau nggak mau aja, tapi biasa aja dong. Ya gimana menurut kalian, ini video yang pertama ya, gimana menurut kalian tentang video ini? Nggak mau dia mah, atau ya sok aja gitu ya. Tapi kan jangan salahkan masyarakat Jakarta nih mempertanyakan kerja gubernur kita ngapain misalnya gitu. Ya karena nggak tahu. Video yang kedua teman-teman, nyindir gubernur konten terus, apa sih prestasi gubernur Jakarta ini? Nanyakan boleh. Oke, kita gas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di-acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi tunggu, 88% tuh tinggi juga. Setahu gua 60-an deh. Oke, kita dengerin lagi. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih berteknologi, saya bukan ini nyindir. Terlalu banyak tampil di sosmed, enggak. Bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang nggak usah. Termasuk beberapa kali saya nggak mau ditampil. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Capek apa Mas Pras? Capek nggak? Oh, sehari-hari dengan dia. Iyalah, ada anggaran itu media sosial. Pemprov. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, luar biasa. Salah. Bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry, salah. Hanya 64% yang puas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di-acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Saya lebih senang kerja real. Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, kok bisa bangga? 64% udah bagus banget menurut saya. Bagus dari mana? Penilaian Litbang Kompas, ini surveinya sama-sama 100 hari kerja. Lihat dibedakan ya. Kang Deddy Mulyadi, tuh lihat nih beritanya. 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Pak Prabowo lihat nih sama-sama 100 hari kerja. Lihat, 81% lebih yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Jomplang banget sama Mas Pramono, cuma 64%. Bilanglah alasannya ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong. Kok jadi ngonten yang disalahin? Kalau saya ngonten pasti bisa lebih. Padahal Mas Pramono Anung selalu bilang loh, saya jadi pejabat sudah lama, pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi menteri sekretaris kabinet gitu, 10 tahun Pak Jokowi, dekat para elit, dekat Bu Mega, dekat Pak Jokowi, dekat Pak Prabowo. Berarti kan udah terkenal banget, nggak perlu ngonten, harusnya udah 101% kali. Rakyat Jakarta puas, ini kok hanya 64%. Kang Deddy Mulyadi itu ya hasil kerjanya dikontenin sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Ini loh hasil kerja saya. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan. Daripada nggak ngonten, ngaku-ngaku kerja, tapi sambil kerja sambil naik helikopter, di mana kalian masyarakat? Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100%. Si abang nih pengacara guys, ngomongnya bercanda tapi set nyampe ke tujuan.
Iya, nyampe ke tujuan. Ngaku udah punya pengalaman sekian tahun ini. Wah, pejabat ini sekian tahun. Artinya udah punya pengalaman. Giliran kepuasan kinerja 100 harinya 64%, katakanlah menurun. Yang disalahin konten. Kalau saya mau, saya bisa aja saya naikin. Iya kan? Tinggal saya bikin aja konten. Lah kemarin kemana aja selama 100 hari? Kenapa kagak bikin konten? Terus yang jadi pertanyaan gue, kenapa Bapak nggak konten? Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya Nuri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.